Aku tahu, aku akan bekerja sama dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kina mengangguk lembut. Kina tidak ingin dia khawatir, apalagi di saat begini. Makan sarapanlah. Ezra mendesak. Saat di Jepang, dokter bilang janin yang kurang dari 3 bulan masih belum stabil, ibu hamil tidak boleh kelelahan, suasana hati harus stabil. 2 hari ini perasaannya tidak baik, juga tidak bisa makan, juga pulang dari Jepang, melihat bawah matanya yang berwarna hitam, dia sedikit khawatir. Tentang dia hamil, pada akhirnya juga tak bisa disembunyikan. Setelah ini semua berlalu, dia akan mencari waktu yang cocok kepada Kina. Ezra, apa kamu tidak makan? Dia mengangkat pupilnya bertanya pada Ezra. Aku tidak selera, ucap Ezra dengan sedikit bergetar. Kina dengan cepat berdiri, berlari ke dapur, mengambil mangkok dan sumpit, mengambilkan bubur dan diletakkan di hadapannya. Meskipun dia bisa makan juga harus makan, ada sangat banyak hal yang harus menunggu kamu menyelesaikannya, aku tidak ingin melihat kamu sakit. Matanya sedikit memerah sambil membujuk, aku tidak sanggup makan juga memaksa diri sendiri untuk makan, karena aku tidak mau kamu khawatir, jadi, kamu juga jangan membuatku khawatir, sedikit banyak juga harus makan. Ezra meliriknya, mengambil sumpit dan mengangkat mangkoknya. Di atas meja makan hanya ada keheningan, mereka berdua sarapan dengan hambar. Setelah sarapan, dokter sangat cepat datang, merupakan sebuah dokter wanita paruh baya. Ezra dengan pelan memberitahu dokter wanita itu beberapa hal, lalu dengan buru-buru pergi. Dokter wanita memeriksa Kina, setelah itu hasil pemeriksaan membuatnya mengerutkan keningnya. Kina melihat ekspresi dokter wanita itu tidak baik, hatinya juga ikut tidak tenang, dengan hati-hati bertanya, "Dokter, apakah kondisi tubuh saya tidak baik?" Kondisi memang tidak begitu baik, mengingat pesan Ezra. Dokter wanita itu terdiam sejenak, menyusun kata-katanya, lalu berkata, "Nyonya muda kedua pernah jatuh ke dalam air, tapi air di dalam laut dingin, meskipun sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan agar tidak meninggalkan penyakit sisa, menyebabkan sulit hamil. Nanti aku akan berikan beberapa obat. Nyonya muda kedua harus ingat makan tepat waktu, dan juga harus banyak beristirahat di tempat tidur. Stabilkan suasana hati. Jika pemulihan tidak baik bisa menyebabkan susah hamil." Mendengar ini membuat jantung Kina berdegup, wajahnya sedikit pucat, mengangguk dengan tercengang. Aku sudah tahu, kalau begitu merepotkan dokter. Kalau begitu mulai sekarang nyonya muda kedua harus banyak-banyak beristirahat di tempat tidur, harus makan 3 kali sehari tepat waktu, jangan berpikir terlalu banyak. Dokter wanita itu memesankan beberapa hal lagi, lalu berputar dan pergi. Berjalan keluar dari villa, dokter wanita itu baru melaporkan kepada Ezra kondisi kesehatan Kina yang sesungguhnya. Kina mendengar kata-kata dokter wanita itu, langsung berbaring beristirahat di tempat tidur. Saat akan terlelap, mendapatkan telepon dari Ezra, kira-kira mengatakan bahwa dokter wanita sudah menjelaskan kondisinya kepada Ezra, lalu memesankan sekali lagi kepada Kina seperti apa yang dokter wanita itu katakan tadi. Tidak lama kemudian, kepala pelayan Empok Nori kemari memberitahu Kina bahwa orang tuanya sudah datang. "Kina, kamu tidak apa, kan? Apakah merasa ada yang tidak nyaman?" Ibu Kina melihat putrinya, langsung berjalan ke hadapannya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya dengan gugup. "Ibu, aku tidak apa, sudah membuat kamu dan ayah khawatir," ucap Kina dengan mata memerah. Padahal dia tidak berencana memberitahu orang tuanya tentang dokter bilang bahwa kondisi tubuhnya tidak begitu baik, agar tidak membuat mereka khawatir. "Saat kamu kecelakaan di Jepang, aku dan ayahmu ingin pergi ke Jepang, namun, Ezra tidak beritahu aku kalian ada di mana, membuat kami di Leicester hanya bisa kepanikan." Ibu Kina melihat putrinya yang selamat berdiri di hadapannya, asal memikirkan kondisi sebelumnya, dia langsung merasa takut lagi. "Ibu, jangan salahkan Ezra, dia hanya tidak ingin kalian kelelahan dan pergi ke sana kemari. Lihatlah, bukankah aku sekarang berdiri baik-baik aja di hadapan kalian?" Kina takut kesan orang tuanya terhadap Ezra tidak baik, langsung membela Ezra.
Ibu Kina mana mungkin tidak bisa melihat kekhawatiran putrinya kepada menantunya, dalam hatinya juga merasa lega. Dia menghela napas lega, menggenggam tangannya berkata, keponakannya hilang begitu saja. Kamu harus pengertian, hiburlah dia sebisa kamu, jika tidak bisa menghiburnya juga jangan buat dia khawatir, tahu tidak? Sebelumnya dengar putrinya ceritakan padanya tentang ada seorang siswa mengejarnya, tapi dia tidak menyangka itu adalah tuan muda kecil keluarga Okto, bahkan di sehari sebelum pernikahan melakukan hal begitu mengejutkan, menculik putrinya yang merupakan istri dari paman keduanya. Namun, sekarang dia sudah hilang, kesalahan juga ikut dengannya menghilang. Ibu, aku tahu, aku akan temani dia, ucap Kina dengan yakin. Baguslah kalau tahu, Ibu Kina menghela napas lega lagi, mengalihkan topik dan mengobrol santai. Siangnya, Kina menyuruh orang tuanya untuk tinggal makan. Mungkin karena makan bersama orang tuanya, seleranya menjadi lebih meningkat. Ibu Kina melihat dia makan lebih sedikit dari biasanya, tapi mengira dia karena masalah Ezikra, juga tidak berkata lebih banyak lagi. Malamnya, dokter wanita datang ke villa memeriksa Kina lagi. Setelah selesai periksa, nada bicaranya sangat serius memesankan beberapa hal lagi. Nyonya muda kedua, besok adalah upacara pemakaman Tuan Muda Ezikra. Aku tahu nantinya kamu juga akan hadir, tapi kesehatanmu sedang tidak baik. Nantinya mohon kendalikan diri sendiri, sudah ingat. Dokter wanita menghela napas, jika nyonya muda kedua tahu dirinya sudah hamil, pasti akan sangat memperhatikan. Hanya saja tuan kedua tidak membolehkan nyonya muda kedua mengetahui tentang ini. Jadi, dia hanya bisa mencari cara untuk membantu menutupi, juga harus membantu mempertahankan anaknya. Aku sudah ingat, Kina mengangguk dengan patuh. Kalau begitu, tolong nyonya muda kedua istirahat lebih awal. Setelah dokter wanita mengatakannya, baru saja berputar. Sudah melihat Ezra berdiri di depan pintu, dia buru-buru menyapanya, tuan kedua. Ikut denganku, ucap Ezra kepada dokter wanita. Tatapannya melewati dokter wanita, melihat Kina yang berbaring di tempat tidur, lalu berputar berjalan ke ruang kerja. Kina menggenggam erat selimut, keningnya berkerut, mengingat dokter wanita seperti ingin mengatakan sesuatu, dengan tidak tenang berpikir, apakah kondisi tubuhnya lebih buruk dari yang dokter wanita katakan kira-kira setelah 10 menit lebih. Melihat Ezra kembali ke kamar, dia langsung bertanya, Ezra, apakah kondisi tubuhku sangat tidak baik? Aku bertanya pada dokter, hanya ingin mengetahui kondisi kamu dan hal yang harus diperhatikan. Kondisi tubuhmu sedikit tidak baik, tapi juga tidak parah. Dengarkan dokter, makan tepat waktu, istirahat selama 10 hari atau setengah bulan sudah tak apa. Ezra membujuk dengan suara pelan, ini adalah anak pertama mereka, dia harus melindungi dengan baik. Sungguh, meskipun mendengar dia berkata begitu, Kina masih sedikit tidak tenang. Sungguh, apakah aku pernah membohongi kamu? Tanyanya. Dia memperhatikan wajah tampannya, tidak ada yang aneh, baru menggelengkan kepalanya. Tidak, lagi pula setahu dia, Ezra tidak pernah membohonginya. Sudah mandi belum? Ezra berjalan ke sisi ranjang dan duduk. Sudah, kalau begitu istirahatlah lebih awal. Besok kamu juga harus menghadiri pemakaman Ezikra. Ucap Ezra dengan tenang, kalau begitu cepatlah istirahat, besok kamu masih harus menghadiri upacara pemakaman Ezikra. Ucapnya dengan tenang, kalau begitu nanti apakah kamu masih harus pergi bekerja? Tanya Kina dengan gugup, karena masalah Ezikra, dia sudah beberapa hari tidak beristirahat dengan baik. Meskipun sekarang ekspresinya sangat tenang, namun tenangnya malah membuat orang sedih. Karena beginilah, siapapun tidak bisa melihat seberapa sedih dan seberapa besar penderitaan di dalam hatinya. Tidak perlu, aku mandi, baru temani kamu tidur. Beberapa hari ini dia sama sekali tidak tidur, sedangkan Kina juga tidak tidur dengan baik. Dokter bilang janinnya sedikit terganggu, lebih baik perhatikan dulu. Setelah menyelimutinya, Ezra pun bangkit berjalan ke kamar mandi. Karena dokter berpesan, hari ini Kina seharian berbaring di rumah. Saat ini dia tidak merasa ngantuk, jadi dia berbaring di atas ranjang dengan mata terbuka melihat langit-langit. Setelah beberapa saat,
Mendengar Ezra selesai mandi, dia langsung merangkak berdiri, mengambil sebuah handuk kering mengeringkan rambutnya. Ezra mengambil handuk dari tangan Kina, nadanya lembut namun dominan berkata, "Aku sendiri saja, kamu kembali berbaring saja." Dia sekarang ingin sekali Kina berbaring di atas ranjang 24 jam. "Aku tidak selemah itu," Kina mencemberutkan bibirnya. Apakah pria ini mengira dia terbuat dari tahu, layaknya akan hancur jika disentuh? Ezra menggantungkan handuk di atas pundaknya, gerakannya dengan lembut menggendongnya, dan diletakkan ke atas ranjang dan diselimuti. "Berbaringlah, jangan bergerak," Kina teringat dengan perkataan ibunya kepadanya. Saat ini jangan menambahkan repot untuknya lagi, jadi hanya mengangguk dengan patuh. Oh, Ezra menggunakan handuk kering mengeringkan rambutnya, lalu dengan mesin pengering mengeringkan rambut, lalu naik ke atas ranjang, lalu memeluk Kina di dalam pelukannya. "Tidurlah," tubuh Kina mendekat ke arahnya, lalu mengangkat kepala mengecup bibir tipis Ezra. "Selamat malam," telapak tangan Ezra mengusap rambutnya dengan lembut. Awalnya wajahnya yang tidak berekspresi akhirnya berekspresi, kabut di hatinya masih sedikit menghilang. "Selamat malam istriku." Hari kedua pagi-pagi, Kina dan Ezra memakai baju hitam, datang ke aula katedral yang megah. Aula yang sebesar itu dihiasi dengan mawar putih, pemakamannya sederhana dan megah. Keluarga Okto berdiri di hadapan aula dengan mata merah menyambut kerabat, teman, dan tamu. Setelah menunggu para tamu, begitu waktunya tiba, upacara pemakaman dimulai. Di tengah gereja, ada peti mati Ezikra, sekitarannya terdapat mawar putih, di depannya terletak seikat mawar merah. Yang mengikuti upacara pemakaman tidak termasuk banyak tapi hubungan mereka dengan keluarga Okto sangat baik. Bahkan ayah dan anak Sealer pun datang, ekspresi mereka semua suram dan sedih. Kina melihat foto yang diletakkan di hadapan peti mati, kontur wajah yang sempurna dan tampan, sepasang mata yang bagus, bibir yang terangkat seperti senyum juga seperti tidak memikirkan baru 19 tahun, pemuda yang begitu berbakat meninggal begitu saja karena kecelakaan, air matanya langsung merembes keluar. "Jangan menangis," Ezra menahan kesedihan di hatinya, mengusap air mata di wajah Kina. "Tapi aku tak bisa menahannya." Kina mencengkeram erat baju di depan dadanya, air matanya tetap tak berhenti menetes. "Sudah lupa apa kata dokter, tak boleh menangis. Kalau tidak aku suruh orang antar kamu pergi, tak boleh melanjutkan upacara pemakaman." Ezra mengancam dengan wajah suram, dia sudah kehilangan keponakan tercintanya. Dia tidak berharap anak di dalam perutnya kenapa-kenapa lagi. Kina tahu dia pasti bisa melakukannya. Dia menggigit bibirnya, menarik napas dalam, berusaha meredam kesedihan itu. Pembaca acara selesai membacakan pesan sanjungan, tamu lainnya juga secara berurutan berkabung dengan tertib. Selanjutnya kakek Okto mewakili keluarga Okto memberikan sepatah dua kata. Akhirnya mengucapkan perpisahan pada jenazah, belasungkawa, dan mengakhiri acara pemakaman. Saat Ezkira dimakamkan, kakek Okto yang mengantarkan kepergian cucunya tidak lagi bisa menahan, dalam sekejap langsung pingsan, membuat semua keluarga Okto kepanikan, untungnya sempat tertolong dan tak ada ancaman nyawa. Di dalam kamar pasien rumah sakit premium, "Ayah, Ibu, kalian istirahat dulu, aku di sini jaga kakek saja." Vito berputar kepala melihat Ezra, mengatakan perkataan yang hanya mereka dua saja bisa mengerti. "Kakak kedua, kamu dan kakak ipar kedua juga pulanglah, kakak ipar kedua juga sedang tidak sehat." Suami istri keluarga Okto tidak tahu Kina sudah hamil, hanya mengira dia kemarin tenggelam di Jepang, bahkan pingsan beberapa hari, hampir saja tidak bisa sadarkan diri. Jadi, Kalenia yang mendengar demikian juga membujuk, "Tuan muda kedua, kamu bawa Kina pulang dulu, di sini biar kakak ketiga saja yang menjaga." Ezra melihat ekspresi istrinya sedikit pucat, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku bawa Kina pulang dulu." Dari rumah sakit ke rumah, dokter wanita sudah menunggu di ruang tunggu. Mumpung dokter sedang memeriksa, Ezra pergi ke ruang baca, menghidupkan sebatang rokok, baru menarik beberapa kali, telepon Vito pun datang. Telepon tersambung,
Vito pun tidak basa-basi lagi. Langsung bertanya, kakak kedua, kamu berencana kapan memberitahu kakek tentang kehamilan kakak ipar kedua? Pemikiran Vito sangat sederhana, memikirkan keponakannya meninggal di Jepang, kakeknya masuk rumah sakit karena mendapat tekanan besar. Jika kakek dan ayah ibu tahu bahwa kakak ipar kedua sudah hamil, keluarga Okto akan bertambah satu orang baru. Mereka pasti akan merasa senang. Terutama kakek, aku adalah suami Kina. Tentang Kina hamil biar aku saja yang memberitahu mereka. Ezra memperingati Vito jangan asal menyebarkan tentang ini, tapi dia tahu niatnya. Setelah sesaat, baru berkata, beberapa waktu ini, aku akan memberitahu kakek, ayah, dan ibu. Meskipun dia terus menyembunyikannya, dalam segi makanan juga berusaha untuk mengungkit reaksinya, tapi pada akhirnya pun tak bisa disembunyikan. Sedangkan Kina tidak ingin terlalu cepat punya anak, jadi dia sedang menunggu waktu tepat, waktu yang bisa membuatnya menerima dengan senang hati. Aku tahu, Vito menghela napas lega, lalu mengobrol sebentar baru mematikan teleponnya. Ezra sendirian duduk di sofa ruang kerja, kaki panjangnya saling bersilang, tangannya diletakkan di sisi sofa, telapak tangannya memegang keningnya. Dia berbalik melawan cahaya emas jatuh pada punggungnya, seluruh tubuhnya tampak aura yang kesepian, di tengah cahaya redup, ekspresi dinginnya pelan-pelan retak, rokok yang berada di tengah jarinya masih terbakar, asap putih yang tipis menyelimuti, pada akhirnya hilang di dalam ruang kerja yang besar. Tok, 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 suara ketukan pintu. Ezra mengatur suasana hatinya, membuka pintu ruang kerja. Dokter wanita berjalan masuk ke dalam ruang kerja, menutup pintu, berjalan ke sisinya, dengan hormat berkata, Tuan kedua. Bagaimana keadaan nyonya muda kedua? Tanya Ezra dengan dingin. Dokter wanita itu menjelaskan kondisi Kina dengan detail. Kondisi nyonya muda kedua tak begitu baik, ada sedikit gejala keguguran. Aku akan memberikan obat menjaga kandungan. Aku sarankan untuk memperkerjakan seorang ahli gizi, bisa memenuhi gizi dan membantu memperkuat kandungan. 1 minggu hingga 10 hari ke depan. Paling baik istirahat di atas ranjang saja. Gerakan berjalan juga jangan begitu besar.